Motivasi itu sangatlah bermanfaat karena sebuah motivasilah yang akan merubah segala bentuk yang ada di dalam pikiran Anda. Maka mendengarkan motivasi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dengarkan motivasi dari saya ini. Tetapi sebelum Anda memulai video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscriber karena subscriber itu gratis. Ayo kita mulai. Poin pertama, fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Kadang yang membuat kita kelelahan bukan karena beban hidup terlalu berat, tapi karena kita sibuk menanggung beban yang bahkan bukan milik kita. Seperti yang tadi sempat kita bahas, kita sering membiarkan pendapat orang, penilaian yang samar, bahkan asumsi yang tidak pernah diucapkan, mengambil alih kemudi hidup kita. Kita tidak sadar, banyak dari rasa gelisah yang terus kita rasakan berasal dari kebiasaan memperhatikan hal-hal yang sebetulnya tidak bisa kita kontrol. Lalu, yang sering luput kita sadari, ada begitu banyak hal kecil dalam keseharian yang bisa kita kendalikan, tapi malah kita abaikan. Kita bangun pagi, langsung mengecek komentar orang. Kita buka media sosial, langsung menyesuaikan mood dengan postingan orang lain. Dan dari situ, hari-hari kita berjalan bukan karena rencana yang kita buat, tapi karena reaksi yang kita berikan. Ini bukan tentang jadi cuek, tapi soal memilih fokus. Karena di luar sana, kamu gak akan pernah bisa benar-benar mengontrol siapa yang suka kamu, siapa yang akan salah paham sama kamu, atau siapa yang diam-diam menertawakan langkahmu. Tapi kamu bisa memilih. Hari ini kamu tetap melangkah atau diam karena takut. Kamu bisa memilih, kamu ingin hidup membuktikan sesuatu atau menjalani sesuatu. Dan anehnya, saat kamu mulai benar-benar menyadari bahwa kamu tidak bisa mengontrol segala hal, justru di titik itu kamu menemukan ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk hidup dengan sadar. Ada sebuah fakta menarik yang mungkin terdengar dekat. Banyak orang dibesarkan dalam pola pikir, jangan malu-maluin. Frasa itu terdengar sederhana, tapi dampaknya dalam. Kita jadi cenderung hidup untuk menghindari rasa malu, bukan untuk mengejar kebenaran. Jadi wajar kalau kita tumbuh dengan pemikiran bahwa segala sesuatu harus kita kontrol, agar tidak mengecewakan orang lain. Tapi kalau kamu lihat lebih dalam, apakah kamu benar-benar bertanggung jawab atas perasaan setiap orang? Apakah mungkin kamu mengatur agar semua orang tidak pernah salah paham? Pernahkah kamu memikirkan, mungkin selama ini kamu menghabiskan terlalu banyak energi untuk mengatur respons orang terhadapmu, tapi terlalu sedikit waktu untuk mengatur responsmu terhadap hidup? Karena dalam banyak kasus, rasa stres, lelah, atau bahkan kehampaan muncul bukan karena dunia di luar terlalu kacau, tapi karena kita lupa bahwa satu-satunya yang benar-benar kita miliki adalah respons kita sendiri. Kita mungkin gak bisa mengendalikan situasi, tapi kita bisa memilih untuk bersikap tenang. Kita gak bisa mengontrol pendapat orang, tapi kita bisa belajar mengabaikan yang tidak perlu. Kita juga gak bisa menjamin semuanya berjalan mulus, tapi kita bisa tetap memilih melangkah dengan niat yang lurus. Dan mungkin itu adalah kekuatan paling tenang yang bisa dimiliki manusia. Bukan kekuatan untuk memaksa dunia ikut kemauan kita, tapi kekuatan untuk tetap tenang saat dunia tidak berjalan seperti yang kita mau. Bayangkan begini, besok kamu bangun pagi dan kamu hanya boleh memilih satu hal yang bisa kamu kendalikan dalam hidupmu. Apa yang kamu pilih? Apakah kamu akan sibuk mencoba meyakinkan orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar mengenalmu? Atau kamu akan mulai mengarahkan energimu untuk mengenali diri sendiri lebih dalam? Mungkin kamu pernah merasa frustrasi karena sudah berusaha keras tampil baik, tapi tetap ada saja orang yang salah paham. Dan itu wajar, karena apapun yang kamu lakukan akan selalu ada ruang untuk salah tafsir di mata orang lain. Jadi pertanyaannya bukan lagi, bagaimana supaya semua orang suka sama aku? Tapi lebih jujur lagi, siapa aku ketika tidak ada yang melihat? Karena itulah ruang kendali sejati.
Dan dari situlah filosofi stoikisme bicara. Hiduplah dari dalam. Kendalikan yang kamu bisa, lepaskan yang tidak. Karena kamu bukan reaksi dari dunia luar, kamu adalah pilihan-pilihanmu hari demi hari. Sekarang, ambil waktu sebentar, duduk. Lalu tanya dirimu sendiri, hari ini aku sedang mengendalikan hidupku, atau sedang dikendalikan oleh apa kata orang? Poin kedua, tidak ada yang benar-benar memikirkan Anda. Coba pikirkan ini pelan-pelan. Selama ini, seberapa banyak keputusan yang kamu buat? Bukan karena itu benar menurutmu, tapi karena takut dipikir aneh, takut dipandang gagal, atau takut tidak dianggap cukup. Padahal, seperti yang kita singgung di poin sebelumnya, sebagian besar penderitaan kita lahir dari hal-hal yang bahkan tidak bisa kita kendalikan. Dan salah satunya adalah asumsi tentang apa yang orang pikirkan tentang kita. Tapi, bagaimana jika asumsi itu sendiri salah sejak awal? Mungkin ini terdengar keras, tapi bisa jadi benar. Tidak ada yang benar-benar memikirkan kamu seintens kamu membayangkannya. Fenomena ini punya nama, spotlight effect. Penelitian menunjukkan bahwa kita, manusia, cenderung percaya bahwa orang-orang memperhatikan kita lebih dari kenyataannya. Kita merasa semua mata tertuju, semua telinga menunggu komentar. Padahal, faktanya, setiap orang sibuk dengan pikirannya sendiri. Bayangkan kamu tersandung di tempat umum. Kamu merasa seluruh dunia menertawakanmu. Tapi 5 menit kemudian, orang-orang sudah kembali pada urusan mereka. Tidak ada yang pulang dan menyimpan itu dalam hati. Hanya kamu yang mengulang-ulangnya di kepala. Kenapa bisa begitu? Karena kita cenderung menjadikan persepsi sebagai realitas. Terutama dalam budaya yang terbiasa jaga citra, di mana segala sesuatu tentang penampilan, sopan santun, pencapaian diatur agar orang lain punya kesan baik. Masalahnya, kesan itu tidak selalu nyata, dan tragisnya kita menderita karena ingin menjaga sesuatu yang bahkan belum tentu dipedulikan. Lalu muncul pertanyaan reflektif. Untuk siapa sebenarnya kita capek-capek membentuk citra? Kalau kamu pernah merasa lelah jadi versi yang disukai semua orang, itu wajar. Karena menjaga persepsi itu bukan hanya tidak mungkin, tapi juga menyita terlalu banyak energi batin. Dan lucunya, saat kamu mulai lelah, kamu malah merasa bersalah. Seolah kamu berdosa karena ingin berhenti tampil kuat. Seolah kamu egois hanya karena ingin hidup tenang tanpa jadi bahan pembicaraan. Kita dibesarkan dalam lingkungan sosial yang tidak nyaman dengan kelemahan. Bahkan menunjukkan ketidaksempurnaan dianggap memalukan. Akibatnya, banyak orang merasa lebih aman menyembunyikan sisi dirinya yang paling manusiawi. Tapi kalau kita jujur pada diri sendiri, hidup seperti itu bukan hidup yang utuh. Itu hidup yang dijalani sambil sembunyi. Sekarang bayangkan begini. Bagaimana kalau kamu punya kesempatan menjalani hidup tanpa satupun orang yang mengamatimu? Tidak ada yang mengomentari pakaianmu, prestasimu, isi otakmu. Apakah kamu akan menjalani hidup yang sama seperti sekarang? Atau akan memilih dengan lebih jujur? Itulah esensi yang ditawarkan oleh stoikisme. Bukan berarti kita harus masa bodoh total, tapi kita perlu jernih membedakan mana suara dari luar yang pantas didengarkan, dan mana yang hanya gema dari ego kolektif yang tak perlu kita bawa dalam hati. Banyak orang, tokoh publik, pemikir, bahkan mereka yang tumbuh dari bawah, baru mulai menemukan keutuhan diri saat berhenti hidup demi ekspektasi. Dan menariknya, saat mereka berhenti mengejar penerimaan, justru banyak orang mulai menghargai mereka. Karena keaslian tidak bisa ditiru. Ia hanya muncul ketika kita berani berhenti bersembunyi. Kamu tidak bisa mengatur komentar orang, tapi kamu bisa mengatur bagaimana kamu mendengarnya. Dan kamu juga tidak bisa mengubah isi pikiran orang lain. Tapi kamu bisa memilih isi pikiran mana yang layak kamu jadikan dasar hidup. Lagi-lagi, bukan soal menjadi keras kepala atau tidak mau mendengar, tapi soal memilah. Memilih untuk percaya bahwa orang tidak sepenting itu memikirkan kita.
dan bahwa kita punya kebebasan untuk berhenti menjadikan bayangan mereka sebagai kompas hidup. Poin ketiga, tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini pada diri Anda. Kalau kamu diam sebentar, benar-benar diam, dan mulai bertanya pelan-pelan pada dirimu sendiri, kira-kira pertanyaan apa yang muncul lebih dulu? Bukan pertanyaan remeh seperti, besok makan apa? Atau kenapa dia belum balas chat? Tapi yang lebih dalam dari itu. Pertanyaan yang selama ini mungkin kamu tahu harus dijawab, tapi kamu tunda terus. Seperti, apa saya hidup dengan nilai yang saya yakini? Atau hanya mengikuti arus agar tidak ditinggal? Bertanya pada diri sendiri bukan sesuatu yang banyak orang lakukan. Kita lebih sering mengulang rutinitas, bergerak otomatis, memenuhi harapan, mengejar target, berusaha terlihat berhasil, tapi jarang diam untuk bertanya, kenapa saya melakukan semua ini? Kita kadang takut menemukan bahwa tujuan hidup yang selama ini kita kejar sebenarnya bukan milik kita. Bisa jadi itu keinginan orang tua, ekspektasi lingkungan, atau sekadar asumsi yang kita anggap sebagai harus. Dan seperti yang sudah mulai kita bahas sebelumnya, ketika kamu hidup dengan asumsi bahwa kamu harus memenuhi ekspektasi, tapi tidak pernah bertanya dari mana ekspektasi itu datang, disitulah potensi krisis itu muncul. Tapi kenapa kita menghindari pertanyaan itu? Karena pertanyaan jujur selalu membawa resiko. Resiko harus mengubah arah. Resiko kehilangan dukungan. Resiko berkonflik dengan orang yang kita cintai, karena jawabannya tidak lagi cocok dengan ekspektasi mereka. Kadang, kita tahu jawabannya. Kita hanya belum siap menanggung akibatnya. Tapi hidup yang jujur tidak bisa dibangun dari pertanyaan yang dihindari. Kalau kamu tidak pernah bertanya pada dirimu sendiri, siapa lagi yang akan? Dan ironisnya, kita hidup di tengah budaya yang tidak terlalu akrab dengan pertanyaan. Biasanya kalau seseorang mulai mempertanyakan hidup, kerjaannya, keyakinannya, bahkan caranya mencintai, mereka dibilang terlalu banyak mikir. Dibilang nggak bersyukur. Dibilang idealis. Padahal justru dari pertanyaan seperti itulah arah hidup bisa muncul. Refleksi itu bukan kelemahan. Itu sinyal bahwa kamu tidak mau hidup autopilot. Dan yang menarik, ada alasan kenapa banyak orang yang menghindari pertanyaan seperti ini. Karena mereka tahu jawaban yang muncul akan mengguncang. Misalnya, saya bahagia nggak sih di hubungan ini? Atau, kalau saya mati besok, saya bangga nggak dengan hidup saya? Pertanyaan kayak gini nggak bisa dijawab sambil lalu. Tapi justru dari sana kita bisa mulai membangun hidup yang lebih sejati. Kalau kamu butuh titik mulai dari yang sederhana. Tiap malam sebelum tidur, tanya, apa yang paling saya syukuri hari ini? Hal apa yang saya lakukan hari ini yang benar-benar sesuai dengan nilai saya? Dua pertanyaan kecil ini, kalau dijawab dengan jujur, bisa pelan-pelan membuka arah baru dalam cara berpikirmu. Karena seperti yang pernah dikatakan Viktor Frankl, manusia bukan cuma makhluk yang mencari kenyamanan. Kita makhluk yang mencari makna. Dan makna itu hanya muncul kalau kita berani bertanya dan menjawab. Tentu ada resiko, ada ketakutan. Bisa jadi kamu mulai mempertanyakan pekerjaanmu, hubunganmu, bahkan hidup yang sudah kamu bangun selama bertahun-tahun. Tapi itu bukan tanda kamu gagal, itu tanda kamu mulai sadar. Dan kesadaran bukan akhir, itu awal. Awal dari hidup yang lebih sejati. Bukan sempurna, tapi jujur. Mungkin sekarang belum banyak yang bisa kamu ubah. Tapi bertanya saja, secara konsisten, setiap hari, sudah cukup untuk perlahan mengubah arah. Jadi, apa pertanyaan paling jujur yang selama ini kamu hindari? Dan apa yang kamu pikirkan sekarang? Ketika kamu tahu, jawabannya mungkin sudah kamu tahu sejak lama. Poin keempat, lihat pendapat orang apa adanya. Kadang, tanpa sadar, kita menjadikan opini orang lain seperti cermin. Kita berdiri di depannya, menengok kiri, menengok kanan, menyesuaikan pakaian,
mengubah sikap, bahkan mencoba menjadi versi lain dari diri sendiri, demi memastikan bahwa cermin itu menampilkan sesuatu yang bisa diterima. Tapi bagaimana jika cermin itu retak? Atau bahkan tidak memantulkan bayangan kita, tapi justru bayangan dari luka mereka sendiri? Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kita kendalikan. Termasuk satu hal ini, bagaimana orang lain menilai kita. Tapi di poin ini, kita akan melangkah lebih jauh. Bukan sekadar berhenti memikirkan opini orang, tapi mulai melihat opini itu apa adanya. Bukan sebagai kebenaran, melainkan sebagai pantulan. Karena sebenarnya, banyak pendapat orang itu bukan tentang kita, tapi tentang mereka. Tentang ketakutan mereka,